Oke, teman-teman, sebangsa setanah air. Ini kita lagi di bengkel berkah ban ya di Thailand. Di selatannya pom bensin Thailand ya di Ponorogo. Nah ini kita lagi ngobrol, lagi mereview bengkelnya Pak Jamal. Jadi my bestie yang punya bengkel. Nah ini gimana sih ceritanya dan apa saja lah gitu ya, karena kan siapa tahu nanti menginspirasi teman-teman semuanya, memotivasi bagaimana seorang Pak Jamal ini mempunyai usaha. Tapi saya tanya dulu karena kan juga nggak tahu historisnya gimana begitu. Oke Pak Jamal, ini udah berapa lama bengkelnya Pak? Sekitar 3 tahunan lah Pak. Berarti tahun 2001. Nah, 2021. Pak, Nah. 2021 ya. Berarti waktu itu new normal. Udah Mulai mulai normal. ya. Normal tadi. Jadi mulai buka ya Pak ya? Iya, udah mulai buka. Berarti udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, itu kan 2024. Ini 2024. Ya. Jalan 3 tahun. Tapi sebelumnya itu mungkin sudah buka di sini 2021, tapi tahun sebelumnya itu buka di mana gitu atau bagaimana ceritanya Pak? Nah, ceritanya panjang Pak. Ini panjang banget ini. Pokoknya Panjang banget guys. sebelum buka bengkel ini pekerjaannya itu macam-macam. Jadi macam-macam itu Ya. apa saja Pak? Pernah jualan sayur. Wow. Jual sayur guys. Iya. Terus setelah jual sayur, Setelah jual sayur, jualan kelapa. jadi berpindah Pak ya? Iya. Dari sayur Nah, kelapa. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Dari kelapa pindah lagi kemana ini? pindah lagi jualan mie bakso. Mie bakso. Ya. Ini di tempat atau gerobak keliling gitu Pak? Di tempat Pak. Di tempat. Iya, di tempat. Sayur, kelapa, mie bakso guys. Iya. Nah, kira-kira yang keempat ada lagi nggak Pak? Keempat itu jadi TKI ke Arab. ini di luar nurul guys. Eh. Di luar nurul karena ya saya pikir karena memang dari kecilnya Pak Jamal ini memang otak-atik otomotif ya. Ternyata sayuran, terus mie ayam, mie bakso itu, terus kelapa, terus TKI Arab Saudi. Loh ini bagaimana Pak? Kok bisa jadi TKI ini bagaimana? Sempat berapa lama di sana? Jadi TKI itu awal itu temen kasih info. Oh ya. Terus kita langsung niat Pak. Langsung berangkat OTW. Iya, OTW sekalian ibadah. Beribadah. Wah, Iya. jangan-jangan Pak Jamal ini sudah umroh, sudah Ah. haji ya. Karena kan tempatnya di Nah, terus Arab selama Saudi. di TKI sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kok Iya. anu Pak? Kok mungkin biasanya itu kan 3 tahun, ada 6 tahun sampai 10 tahun gitu. Karena apa Pak? Kok 1,5? Nah, 1,5 tahun itu karena waktu itu ada musibah. Itu di Mekah itu ada crane yang roboh. Oh, yang Mengenai- viral itu Pak iya, ya? yang pas kejadian rame itu Pak. Iya, viral-viral itu. Iya. Betul. Terus crane-nya itu robohnya pas ke masjid Mekahnya. Jadi di sana itu Pak Jamal kerja di konstruksi Iya, atau di konstruksi konstruksi ya? Iya, Jadi TKI konstruksi. untuk konstruksi ya? di masjidnya itu. Masjidnya ya. Jadi setelah itu dihentikan semua. Setelah itu musibah itu semua proyek berhenti. Berhenti. Iya. Akhirnya pulang. Akhirnya pulang. Terus buka bengkel. Iya. Langsung, wah duitnya kan banyak dari sana. Ya. Duitnya kan banyak terus apa langsung buka bengkel apa kembali lagi jualan
mie gitu atau Ah. atau bisnis apa? Habis pulang dari TKI itu rencana mau jadi ke TKI lagi, Pak. Tapi Mau ah, ke TKI lagi? mau ke TKI lagi. OTW TKI itu ke Arab Saudi, ke Korea, Malaysia, Singapura, Hongkong atau mana itu? Tapi ya mungkin belum ada rezeki ke sana. Oh begitu. Iya. Iya, iya, iya. Tapi rencananya pengen kemana waktu? Negara mana Waktu tuh? itu ke Korea kayaknya, Pak. Ke kemarin. Korea Selatan. Iya. Wah, Korea Selatan itu kan biaya hidupnya tinggi ya guys ya, penghasilannya besar. Tapi Pak Jamal nggak jadi. Belum ada rezeki ke sana. Belum ada rezeki sana. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya mikir ya, ketemulah ban sama oli. Oh begitu. Wah ini guys, ini menarik sekali. Akhirnya ketemu ban sama oli. Wah, apa kaitannya ya? Ban sama oli itu gimana Pak? Kok bisa ketemu ban sama oli? Padahal pengennya ke Korea Selatan. Ya ke Korea Selatan itu kan anu Pak ya, proses. Iya proses. Prosesnya itu lama. Mama Nunggu kita kan akhirnya nggak apa ya. nggak berangkat gitu? Iya, Nggak nggak OTW berangkat-berangkat, ya? Iya, nggak OTW, sedangkan hidup kan harus berjalan. Ya, life is goes on guys. Life is goes on. Nah. Jadi hidup itu terus Terus berlanjut berjalan. Ini motivasinya Ya, Pak Jamal. Wah hebat luar biasa. ya ketemulah ya ini. Oli dan ban. Ya, oli dan ban. Loh, kok nggak anu Pak? Kok nggak misalnya apalah bisnis, misalnya HP, konter, atau bisnis apa kok? Atau memang sudah punya keahlian dari kecil? Hobinya mungkin ini Pak. Oh, passion. Iya, passionnya. Passionnya itu senang otomotif. Iya. Otodidak atau dulu sekolah atau ada guru yang ngajari? Otodidak Pak. Otodidak. Wah, luar biasa guys. Nah, Jadi suka otomotif terus buka bengkel ini. Wah ini menarik sekali Pak. Ini menarik sekali ini. Kan nggak mudah dong. Iya. Artinya kan nggak mudah Ah. gitu loh. Ketika punya usaha seperti ini itu kan nggak mudah. Itu gimana Pak? Jadi di awalnya bisa punya usaha sendiri, bengkel sendiri, bisa perbaiki Ah. sendiri. di awalnya itu ya niat aja dulu. Habis itu ya pelan-pelan dijalani. Pelan-pelan di sana. Toh pada waktu itu masih new normal ya guys. Jadi agak ya agak susah semuanya ya, hampir seluruh dunia agak susah, tapi Pak Jamal punya motivasi yang tinggi ini. Nggak jadi ke Korea Selatan itu malah buka bengkel. Dan karena pilihannya itu tepat, karena memang punya skill Pak ya, otodidak walaupun berarti bongkar-bongkar punya motornya sendiri gitu Pak. Ya, Awalnya itu, di awalnya waktu punya masih muda. sendiri, punya temen, Punya saudara-saudara. Iya. Terus ada yang mendukung nggak Pak? Kenapa nggak sekalian buka bengkel gitu? Ada nggak yang mungkin orang tua atau saudara? Iya. Atau... keluarga lah yang mendukung Pak. Jadi dukungan keluarga ya Pak ya? Jadi dukungan keluarga ya? Nah, karena pinter Pak Jamal itu. Makanya sekarang ini belakang saya banyak bannya ini. Jadi teman-teman ya, ini Nailan dan sekitarnya atau dari luar kota manapun. Jadi bagi teman-teman mau dari Pacitan mau ke Surabaya, nah itu kalau ada yang kerusakan itu bisa mampir ya, mampir ke, karena gampang sekali kok. Jadi spesial untuk motor ya Pak ya. Motor lah. Tapi sebenarnya juga punya kemampuan di mobil gitu Pak. Belum ada. Belum ada. Jadi spesialis motor guys. Jadi mungkin ada pemotor-pemotor ya, kalau teman-teman naik motor dari mungkin ya melewati depan bengkelnya, itu biasanya bukanya dari jam ya lepas jam 7 pagi itu sampai setengah 5 lah guys. Jadi langsung ditangani oleh Pak Jamal. Nah, gitu. Berarti gimana Pak? Suka dukanya Pak membuat usaha sendiri? Suka dukanya ya kadang dukanya itu pas mau tutup. Ada customer? Nah,
Wah, itu malah seneng atau malah susah, Pak? Malah susah-susah seneng. Ini gimana? Pak Jamal ini lucu guys gitu. Susah-susah seneng. Jadi saya pikir itu kan Pak Jamal kan rambutnya panjang nih. Iya. Saya juga bingung gitu. Ketika saya juga customernya ya kan, customernya juga gitu. Ketika motor saya rusak juga, wah, rambutnya kok panjang. Saya pikir ini montirnya siapa kan begitu. Saya pikir rocker. Gitaris, mungkin gitaris ya. Aku tahu-taunya gitaris Oli. Gitaris Oli ternyata. Oh gitu. Dukanya itu malahan Pak ya, mau tutup, 4:30 sudah mau tutup. Iya. Terus ada customer datang. Tapi kebanyakan senengnya. Oh, itu gimana mengantisipasi Pak? Padahal kan Pak Jamal sudah dari pagi Iya. sampai sore. Terus misalnya itu ibu-ibu lah. Iya, tetap mengantisipasinya tetap kita kerjakan Pak sampai selesai. Sampai customer itu ya seneng, kitanya juga seneng. Iya. Nah, pokoknya tetap dikerjakan sampai selesai. Jadi memang bener guys. Iya. Saya merasakan sendiri pelayanan dari Pak Jamal di bengkelnya ini tuh luar biasa sekali ya. Jadi sangat teliti, telaten, ya bener deh. Gitu kalau Pak Jamal kan pengalamannya luar biasa. Sekarang kita bayangin dari jualan sayur ya, kuliner, terus bikin mie bakso, terus ke bengkel. Nah itu kan gimana? Kan sangat telaten sekali. Membuat masakan aja itu kan. Ada Pak Jamal pinter masak pasti. Pak Jamal pasti pinter masak. Jadi mantan chef yang sekarang di otomotif. Ya. Ini hubungannya sama baut, kalau dulu sama pentol, sama kecap, sama saus, Sama sambal. sama sambal, sama daging, sekarang hubungannya sama gear, sama knalpot. Wah ini luar biasa. Terus gimana Pak? Jadi yang pertama tadi itu kalau susahnya, Iya. itu kalau pas mau tutup ada customer. Iya. Ada customer. Nah kalau kira-kira itu pernah nggak ngalamin yang paling susah memperbaiki gitu Pak? Kira-kira gitu Pak? Kira-kira Iya. enggak ada kok Pak. Hampir semuanya bisa. Hampir semuanya insya Allah bisa. Jadi otodidak itu sudah dari usia berapa waktu itu Pak? Belajar otomotif itu, bongkar-bongkar itu. Dari STM apa? STM mesin. Iya, STM. Ya STM-nya listrik kita dulu. Mana listrik? Waduh, Ya. ini jadi STM-nya multi talenta. kita listrik, ya. Namanya multi talenta. Jadi hubungannya sayur, kelapa, kemudian bakso, listrik, instalasi. Berarti bisa pasang instalasi Pak Jamal. Bisa. Nah, berarti itu prakteknya di kelistrikan, kaitannya ada nggak dengan motor? Kelistrikan motor sama instalasi listrik rumah? Beda Pak. Instalasi listrik rumah sama instalasi listrik motor beda. Tapi Beda. tapi teorinya kan maksudnya kan kaitannya ada. Samanya sama-sama ada setrumnya. Ya ini ya, ini lucu sekali guys ya. Ini saya bertemu dengan ini ahlinya motor ya, ahlinya otomotif lah, tapi beragam pekerjaan sudah dijalani, beragam skill sudah dimiliki kan gitu. Ya multi talenta ya, ini luar biasa sekali Pak Jamal ini. Ini baru ketahuan nih ternyata basicnya di STM kelistrikan instalasi. Berarti arus kuat atau arus lemah waktu itu Pak? Jurusannya Harus kuat. arus kuat. Iya. Oh yang pasang itu di atas itu Pak ya? Nah, Kabel-kabel. Iya, kabel yang atas itu juga pernah. Ya itu kan. Terus kabel rumah itu juga pernah. Ya, kalau apa itu arus kuat itu kan yang pasang instalasi besar-besar itu Pak ya? Kalau yang besar-besar itu jarang. Jaringan Iya, listrik itu. jaringan. Itu yang sering itu yang instalasi yang rumah. Ya, kalau lihat jurusannya di STM Iya. kan arus kuat. Iya. Kalau arus lemahnya kan elektronik sama instalasi rumah ya Pak ya? Nah, instalasi rumah. Oh ya. Ini menarik teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali ini karena luar biasa. Saya pikir luar biasa dan menginspirasi ya. Jadi teman-teman banyak nilai plusnya dari Pak Jamal ini ya. Ternyata di balik semua kesuksesannya lah merintis kesuksesan ya. Karena kamu punya usaha sendiri,
Jadi kan Pak Jamal ini kan usaha sendiri ya Pak ya? Iya, alhamdulillah usaha sendiri Pak. Oh, luar biasa guys. Jadi owner ya. Pak Jamal ini ownernya sekaligus montirnya. Ah, itu luar biasa itu. Terus nggak Pak, mungkin loh Pak ya, ini saya juga selama ini punya berapa karyawan atau ditangani sendiri gitu Pak? Selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun ini belum ada Pak, masih ditangani sendiri. Oh, masih bisa Nah, diatasi sendiri. Ya, Ya begitu. Kalau dari ini Pak customer, kalau perkiraan perharinya itu ada berapa lah di tempat rumah motor kalau dihitung kira-kira aja kisaran. kalau dihitung kira-kira ya mana Pak ya? Ya, istilahnya ya misalnya Nah, ya minimal ada 5 lah motor gitu misalnya. ya minimal ganti ban itu ya ada 4, 5 lah Pak, ganti ban. Oh, ganti ban ya Pak? Ya, Ya karena macam-macam Pak ya. ya ada yang perbaiki motor juga, Iya. ada yang ganti oli, Spare ganti part. apa, spare part. Tap oli. Iya. Iya, oke. Jadi sibuk sekali ya, dan jam 7 sampai setengah 5 guys. Jadi ya tadi seperti yang dikatakan tadi Pak Jamal tuh kalau ya sedih juga, suka antara sedih, antara seneng karena kalau mau tutup terus ada customer datang. Nah, itu yang bikin tapi bagaimanapun Pak Jamal tanggung jawab, pasti diberesi, diselesaikan karena juga membantu. Jadi membantu customer ya gimana kan kalau lagi jalan terus rusak, terus perjalanan masih jauh rumahnya ya kan, itu pasti dibantu oleh Pak Jamal ya. Oke Pak, cerita tentang ya ini kalau sudah otomotif itu kan sudah bidangnya lah. Ini dulunya kok bisa sebelum punya usaha bengkel ini bisa sampai kemana-mana itu Pak? Padahal waktu itu kan sudah bisa bongkar-bongkar, kok ke sayur, kok ke mie bakso, kok ke kelapa gitu. Ya itu tadi Pak, kita masih intinya belum apa ya? Belum nemu, belum pas gitu Pak. Belum menemukan mencari jati diri. Yang klik lah pokoknya. Jadi mencari jati diri guys. Ya, biasa anak muda itu kan berpetualang. Jadi anak muda itu harus berpetualang ya Pak ya. Iya. Nah ini contoh ini Pak Jamal, dia dapat ilmu banyak. Berarti apa Pak yang apakah kenyamanan kalau kita kerja mendapat pendapatan lah, mendapat uang, nafkah dan sebagainya. Terus juga kalau kita kerja itu berarti senang, berarti nyaman gitu loh Pak ya, nyaman. Nah waktu di sayur, di mie, di kelapa juga oke tuh Pak, dua-duanya. Ya nyaman, ya kita pendapatannya ya oke. Ya semua pekerjaan itu sebenarnya nyaman Pak. Tapi ya selain nyaman ya kita perlu itunya, intinya keuntungannya Ya, lah Pak. Pendapatannya. Pendapatan. Ya. Jadi ya nyaman ya, keuntungan juga ya. Ya karena untuk hidup Pak ya, untuk hidup itu harus kita punya uang guys, punya uang ya. Ini kendaraan di depan kita itu tiap berapa detik ya kan, karena ini jalur provinsi ya Pak ya, Jalur provinsi Pak. menuju ke Pacitan gitu. Menuju Jadi ke ya Pacitan. kita maaf dengan audionya karena suaranya ya seperti itu. Jadi namanya bengkel juga di pinggir jalan dong. Ya. Jadi itu lama juga Pak ya, jualan sayur, jualan Lumayan, mie, Pak. bakso, kelapa. Iya. Itu kira-kira hampir sama Pak, suka dukanya Pak? Suka dukanya ya kurang lebih sama Pak. Iya. Iya sama. Kalau sayur pada waktu itu berarti kulaannya ngambil droppingnya itu Sayur itu kita ngambilnya dari Magetan. oh Kita bawa ke Ponorogo. ada kan di sana sentra sayur ya Pak ya? Iya. Ada pasar sayur terbesar Ada itu. pasar sayur, ada itu, ada semua. Itu setelah berapa lama kemudian pindah lagi ke Nah, pindah lagi itu habis itu kelapa. Kelapa. Nah kelapa itu
apa di seputaran ini atau ngambil dari luar kota? Kelapa itu kita ngambilnya dari Pacitan, Pak. Pacitan. Ya, dari Pacitan, terus kita bawa ke Ponorogo, kita ke pasar-pasar sekitaran Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya, Hampir tiap hari atau berapa kita hari? ngambilnya itu sekitaran 3-5 hari lah. Kita ngambil ke Pacitan, habis itu kita bawa ke pasar-pasar Ponorogo, terus Iya, iya. habis kita ambil lagi ke Pacitan lagi. Oh, jadi tergantung dari konsumennya Pak ya? Iya. Pesen berapa gitu Iya. ya? Nah, ini yang jauh guys, dari Kelapa terus buka mie bakso. Ini bagaimana? Jadi itu dropping kan, biasa ngurusi kelapa-kelapa dari petani-petani kelapa. Oh gini. Terus, ini passionnya ganti lagi. Passionnya tiba-tiba jadi chef, jadi koki, jadi tukang masak. Itu bagaimana Pak? Peralihan dari, iya, Awalnya kita kan ada transisinya itu iya. Pak, dari kelapa kemudian ke Kita coba-coba itu, Pak. mie ayam itu Pak. Kita itu Mencoba. awal-awalnya mencoba lah. Iya. Terus kita jalanin. Ternyata keuntungannya Lumayan. wah. Ini guys ya, jadi harus inspiratif. Jadi kita harus memikirkan itu manajemennya Pak ya. Iya. Nah, kita kan karena soalnya kan kita harus cari duit untuk pendapatan, untuk kehidupan yang lebih baik lah gitu. Iya. Dan kita nyaman. Kalau menurut Pak Jamal itu kerja itu harus nyaman, Harus nyaman. harus passion. Nah, passionnya pada waktu itu ada di setelah sayur kelapa kemudian mie bakso. Nah, muncul lagi Pak, muncul lagi kok pas ke Arab Saudi. Muncul lagi ke Arab Saudi itu Itu ya. passionnya gimana Pak? Kan konstruksi. Ini bayangin terus ya. Jadi dari pentol bakso itu ke konstruksi tower. Itu passionnya gimana Pak? Saya bingung juga itu. Itu ya itu tadi, Pak. Awalnya ada info dari temen Iya. ada pemberangkatan TKI ke Arab Saudi. Terus kita nggak pikir panjang, langsung oke aja waktu itu. Oh gitu ya. Jadi bismillah aja, Iya, bismillah berangkat. bismillah aja. Kita itu proses lama kok, Pak. Sekitar 1 bulanan udah berangkat gitu. Oh, asal administrasi, beres Iya, semuanya langsung bisa visa langsung dan berangkat. sebagainya. Iya. Gitu. Tapi gimana Pak? Dari urusan pentol, nah ini pentol loh deh guys ya. Urusan pentol itu konstruksi. Yang pertama itu pasti ya panas dan sebagainya. Terus konstruksi itu pekerjaan berat. Terus berat Pak ya? Konstruksi itu Pak ya? Konstruksi itu tergantung bagiannya, Pak. Nah pada waktu itu Pak Jamal di Pada waktu itu Beres siapa, Pak? saya kena bagian bikin itu, Pak, plafonnya Masjid Mekah. Oh, Jadi kita itu bikinnya di ruangan ya nggak panas. oh ya betul. Karena di dalam ruangan Ya, ya. dalam ruangan kita bikin plafonnya itu, setelah kita bikin jadi baru dikirim ke Mekahnya. Jadi itu Ya. produksi Pak ya? Iya, produksi. Bagian produksi plafon. Iya. Loh, itu kenapa maksudnya? Oh, jadi memang di situ tempat untuk membuat produksi dari plafon-plafon masjid Iya, itu. plafon-plafon masjid itu bikinnya di tempat kita di Jeddah itu. Di Jeddah. Nah, terus kita setelah semua beres selesai baru dikirim ke Mekah. Oh, iya. Iya. Berarti juga punya kemampuan di material bangunan ya. Ini yang membingungkan ini guys. Ini saya juga bingung sebenarnya ya. Yang karena nyaman-nyaman saja Pak Jamal ini. Jadi bikin bakso nyaman, bikin plafon nyaman. Jadi distribusi kelapa juga nyaman, kemudian sayur juga. Wah, dini hari sudah harus berangkat, malam berangkat ya Pak ya. Iya. Itu nyaman, jadi nyaman. Akhirnya paling nyaman itu di bengkel ya Pak? Di bengkel, iya. Wah, ini ternyaman ini guys. Jadi sudah
Untuk nyaman itu sampai harus ke Arab Saudi. Sampai harus ke Arab Saudi. Nah, ternyata paling nyaman itu di bengkel. bengkel. Wah, ini guys, ini kalau ingat berarti Ingat pentol lewat. nah, itu tadi kalau Pak Jamal tuh ingat dulu ketika masih punya usaha mie ayam pentol itu. Nah, ini yang lewat gerobak tadi, gerobak becak jadi langsung ingat ingat perjuangannya dulu di mie ayam. Nah, sekarang sudah santai aja sambil ngopi, nunggu customer gitu. Jadi paling nyaman, Pak. Paling nyaman, Pak. Nah, ini Pak. Jadi Alhamdulillah, iya. gimana, Pak? Perjuangan ini guys, kita tanya perjuangan seorang owner ya, seorang owner bagaimanapun siapapun itu pasti memiliki cerita yang ya, berbagai versi ya. Perjuangan untuk menjadi seorang yang memiliki usaha, jadi seorang owner. Jadi saya sangat terima kasih sekali bertemu dengan Pak Jamal ini, sehingga juga menginspirasi saya bagaimana menjadi seorang pengusaha. Jadi seseorang yang berusaha dan memiliki usaha itu kan sudah termasuk pengusaha dan pemiliknya adalah owner. Nah, ini gimana, Pak? Perjuangan Pak Jamal dulu dari awal begitu 2001 nggak terasa sekarang 2004 mau ke 2005. Jadi gimana, Pak ya? Jadi kalau Pak Jamal itu menceritakan juga kan dramatis, selalu ketawa, selalu riang. Itu yang saya suka. Selalu ceria, selalu ceria. Yes. Buka aja, dijalanin, yes. Berjalan aja. Oh begitu. Iya. Oke guys ya, itu tips yang paling sederhana, simple dari seorang Pak Jamal owner ya, dengan berbagai usahanya. Apapun yang dijalani Pak Jamal itu betul-betul memang murni dari diri sendiri ya, Pak ya. Iya, murni dari sendiri, Pak. Dari sayur itu juga diri sendiri. Iya, diri sendiri. Wah, jadi gitu guys. Berapapun modalnya, bagaimana usahanya itu Dijalanin aja. wah luar biasa ya. Jadi Pak Jamal memang factor. Jadi factor memang, factor kehidupan. Wah, memang petarung kehidupan. Ini yang luar biasa dari Pak Jamal. Ya, ternyata di balik usahanya ini menyimpan cerita-cerita yang wah keren sekali. Keren, ini keren sekali, betul-betul keren. Sudah, Pak Jamal juga keren, rambutnya panjang. Kata jarang montir yang rambutnya panjang kayak rocker begitu. Saya jadi ingat lagunya, serius itu, montir juga manusia. Oke guys ya, ini nanti kita lanjut karena ada customer datang ini. Ini barusan kita ngebel. Oke, kita ini nanti kita lanjut ya guys ya, kita masih belum selesai ini. Nah itu barusan datang lagi parkir di depan. Oke guys ya, nanti kita lanjut selanjutnya. Kenapa, Pak? Gampang. Gampang. Ngacung dong, Mike.